Assalamualaikum Sobat CPNS, kembali lagi dengan saya Dr. Dwi Nazari Adeha dalam podcast Korpelu ASN Berakhlak. Kali ini saya akan membawakan salah satu Korpelu ASN yaitu Harmonis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan populasi mencapai 270 juta jiwa. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, kekayaan hayati, kekayaan suku bangsa, dan juga budayanya. Dengan keberagaman ini, Indonesia punya tantangan dan potensi konflik, seperti konflik antar suku, antar ras, dan juga antar agama. Jika konflik tidak diatasi, akan membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja menjadi buruk, dan layanan kepada masyarakat tidak optimal. Untuk itu, sebagai ASN harus dapat menerapkan perilaku harmonis di tempat kerja. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menjadi satu kesatuan yang luhur. Mengapa sih kita harus harmonis? Karena suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Apa saja sih perilaku harmonis yang diterapkan sehari-hari? Pertama, saling peduli dan menghargai perbedaan. Misalnya, saat melihat pasien yang tua, segera untuk membantunya berjalan menuju ruang pelayanan. Kemudian, tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien yang berbeda agama. Yang kedua, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Pasien yang berobat ke puskesmas terdiri dari bermacam-macam latar belakang pekerjaan. Ada yang petani, PNS, pejabat, pengusaha, nelayan, bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan. Selain pekerjaan juga terdiri dari bermacam agama dan suku. Sebagai ASN, kita tidak boleh mengucilkan apapun latar belakangnya dan tidak melihat pasien yang kaya ataupun yang miskin, atau apa agamanya, apa sukunya. Semua pasien harus mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, suka menolong orang lain. Implementasi yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pelayanan maksimal dan ikhlas dari hati untuk benar-benar membantu pasien yang sedang sakit. Perilaku yang keempat, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasinya bisa dilakukan diskusi mini lokakarya bulanan di puskesmas. Selain itu, meningkatkan komunikasi secara personal dan memberi kepercayaan diri bagi teman sekantor, saling membantu untuk kegiatan positif, dan saling mengingatkan untuk hal yang tidak baik. Sekianlah podcast Berakhlak kali ini dan kita akan berjumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum.